Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa unumikum fid darain amin. Kadal ahmaku an la yakuna lahu sadiq. Hampir orang yang bodoh tidak memiliki baginya sadiq, teman. Kalau pembahasan yang lalu, orang yang pintar, orang yang cerdas hampir tidak memiliki musuh. Nah, kali ini orang yang bodoh hampir tidak memiliki teman. Nah, lah orang bodoh itu apa sih? Sekali lagi, pintar dan bodoh bukan berarti nggak tahu apa-apa dalam ini. Makanya di pertemuan yang lalu, orang pintar itu bukan orang yang nggak punya pengetahuan, bukan orang yang nggak punya ilmu, tapi orang yang pintar itu yang bisa mengatur dirinya dalam kehidupannya meraih keuntungan untuk akhiratnya. Sebaliknya orang yang bodoh, orang bodoh itu adalah orang yang nggak bisa ngatur dirinya meraih keuntungan untuk akhiratnya, yang dilakukan, yang dikerjakan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, yang tidak berfaedah, bahkan terkadang membahayakan untuknya. Itu orang yang bodoh. Karena itu Nabi SAW beliau bersabda di dalam hadisnya, wal ahmak man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang bodoh, katanya Nabi, adalah orang yang mengikuti nafsunya. Orang yang mengikuti nafsu bukan berarti harus orang yang nggak tahu apa-apa loh. Orang yang tahu bahwa surga itu nikmat, neraka itu adalah azab. Orang yang tahu kemaksiatan itu mengandung murkanya Allah, ketaatan itu mengandung ridhonya Allah, tahu. Tapi karena mengikuti nafsunya, membuat dia dinyatakan orang yang bodoh. Kenapa kok dikatakan orang yang bodoh oleh Rasulullah? Tahu sudah tahu kok ini nikmat, ini baik, ini bagus, ditinggal ngikuti nafsunya, melakukan yang nggak baik, yang nggak benar, yang mencelakakan. Orang bodoh. Bisanya hanya berharap alias berangan-angan meraih ampunannya Allah, ridhonya Allah, sedangkan yang dilakukan, yang diperbuat tidak ada satupun yang mengundang rahmatnya Allah, ampunannya Allah untuknya.
yang dilakukan lalai, maksiat, hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian mengharapkan ampunannya Allah. Ngundang ampunannya Allah enggak, ngundang rahmatnya Allah tidak. Dalam perbuatannya, dalam waktu-waktunya, bagaimana ia bisa mendapatkan rahmat, bagaimana ia bisa mendapatkan ampunan. Kita kalau kepingin dapat rahmat ampunan, bagaimana? Kita meminta ampun, kita melakukan kebaikan. Itu berarti kan kita mengundang datangnya rahmat, mengundang turunnya ampunan. Lah ini tidak meminta ampun, tidak melakukan kebaikan, yang dilakukan hal-hal yang hampa, yang sia-sia, bahkan maksiat, berharap ampunannya Allah. Itu mustahil akan dia dapatkan. Dan itu makanya orang bodoh. Seperti orang yang nggak bekerja tapi kepingin kaya, nggak makan kepingin kenyang, nggak tidur kepingin fit. Itulah orang yang bodoh, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang orang yang bodoh ini kesalahan dilihatnya adalah kebenaran. Salah dianggapnya benar. Itu terjadi banyak. Kesalahan dianggap kebenaran itu terjadi banyak. Bahkan dalam hal-hal yang penting terkadang. Hal-hal yang yang sangat riskan. Ketika salah nggak mengatakan kesalahan, bahkan menganggapnya adalah kebenaran. Lah orang yang bodoh seperti ini nih hampir nggak punya teman. Kenapa? Karena orang yang melihatnya akan menghindar darinya, akan menjauh. Lah menjauh itu dengan berbagai macam alasan, antara takut dari bahayanya, karena orang bodoh ini bahaya, niatnya memberikan manfaat, memberikan kebaikan, tapi justru membahayakan. Itu orang bodoh, niatnya memberikan kemanfaatan tapi membahayakan. Seperti di beberapa pertemuan yang lalu kita sampaikan, ada orang mau ketabrak, niatnya yang bodoh ini membantu tapi mendorong. Lah mendorongnya jatuh ke jurang, lah ketabrak yo celaka. Ini niatnya menyelamatkan tapi dorong ke jurang, akhirnya ndak selamat misalnya ketabrak ndak selamat, disurung nang jurang ya ndak selamat. Itu orang yang bodoh seperti itu, niatnya memberikan manfaat tapi membahayakan. Kenapa? Karena kebodohannya. Karena itu berteman dengan orang bodoh tidak ada faedahnya, nggak ada untungnya berteman dengan orang bodoh. Karena itu pertama mungkin bisa jadi karena takut, atau karena menghindar dari efek perbuatan tercelahnya orang yang bodoh tadi itu. Jadi dia ingin selamat dari perbuatan tercelanya orang yang bodoh tadi itu. Karena orang bodoh itu nggak mungkin melakukan banyak hal yang terpuji. Justru dia akan melakukan banyak hal-hal yang tercelah.
hal-hal yang nggak baik. Lah kalau kita berteman, loh ini khawatir dampaknya kita apa? Terkena. Karena di orang bodoh ini diserupakan dengan orang sakit. Orang sehat itu kalau dekat dengan orang sakit, yang sakit sembuh apa yang sehat sakit? Ada orang flu berat, kemudian didekati sama yang sehat, yang nggak flu sama sekali. Yang flu tadi itu sehat, apa yang sehat akhirnya flu? Yang sehat akhirnya flu. Lah ini menghindari karena apa? Nggak kepingin tertular atau kena dampaknya perbuatan orang bodoh, perbuatan tercelanya orang bodoh. Lah orang bodoh ini nggak mungkin ada yang menolong, nggak ada yang menolong, nggak ada teman yang membantunya, menasihati, mengingatkannya, nggak ada teman yang mencintainya. Bahkan semuanya musuh buat dia. Kerabat menjauh darinya. Walaupun mabuk bareng. Belinya urunan. Musuh itu. Buktinya apa? Banyak dari mereka itu akhirnya apa? Saling bunuh. Lah kalau teman masa saling bunuh? Kan. Gara-gara bodoh. Jadi temennya itu sebetulnya musuh. Ketika dipukul saat temennya ini karena melakukan kesalahan, tidak mungkin temennya tadi itu akan membantunya, akan menyelamatkannya, nggak ada. Kecuali podo ilang akali, sama-sama telernya mungkin bantu. Kenapa? Podo tidak sadari. Tapi kalau yang satu sadar, tidak mungkin bantu. Kenapa? Dia tahu. Karena dia sadar, dia tahu ini salah. Kok belani sing salah? Tidak mungkin. Lah sehingga orang bodoh ini, dia itu di dalam dirinya seperti ikan yang terpisah dari air. Apa ini? Ikan kalau terpisah dari air gimana? Tenang? Gak tenang, gelisah ikan, goyang terus, gelisah. Selamat dia. Selamatnya kalau dia dapat air, nggak ada, mati. Bumi yang luas ini untuk orang bodoh itu seperti sempit. Loh kenapa? Ini enggak, ini tidak, ini enggak mau, itu enggak mau. Seperti sempit, seperti hidup sendiri dia. Rumahnya walaupun gede, dia bertinggal di negara yang besar, tapi tetap seperti dia di ruangan yang sempit. Hari-harinya yang begitu panjang seperti pendek. Karena itu dikatakan dalam sebuah syair, rahbul falati ma'al a'da'i dayyiqatun sammul khiyat ma'al ahbabi maidanu. Rahbul fala, tempat yang lapang seperti lapangan, stadion, kalau bersama musuh seperti sempit, padahal tempatnya luas, tapi seperti sempitnya. Tapi lubang jarum kalau bersama teman-teman, ya, bersama sahabat yang bukan musuh, maidanu, itu tempat yang
luas. Itu gambaran orang bodoh. Orang bodoh itu walaupun dia berada di tempat yang sangat luas, sangat lebar, tapi dia seperti berada di ruangan yang sempit. Beda dengan orang yang pintar, orang yang cerdas. Dia walaupun berada di ruangan sempit seperti berada di tempat yang sangat lapang, sangat luas. Nah, karena itu dilihat dari dua pembahasan ini, dua pembahasan yang kemarin dan sekarang, itulah pentingnya ketika kita menjadi orang yang pintar. Sehingga kita bisa apa? Kita bisa menyikapi setiap orang itu dengan apa? Dengan posisinya, dengan keadaannya. Jadi nggak monoton, ketemu A, ketemu B, ketemu C, muamalahnya podo kabeh. Nggak seperti itu. Orang yang berakal itu bermuamalahnya berbeda-beda. Oh, dengan orang yang seperti ini kayak gini, dengan orang seperti ini, menempatkan posisinya masing-masing. Lah, menempatkan posisinya kemudian apa? Kemudian bisa apa? Bisa menerima kekurangan. Orang yang pintar itu bisa menerima kekurangan. Oh, yang lawannya ini kurang sopan santunnya, geradakan, atau yang kalau ngomong itu nyelekit, atau kalau apa duduk atau berbuat itu ya, tanpa melihat dan sebagainya. Lah, orang yang pintar itu bisa memaafkan atau menerima kekurangan. Itu orang yang pintar. Kemudian orang yang pintar itu nggak mau mengganggu orang, nggak mau ribut sama orang. Kenapa? Itu tadi, ketika ada orang yang mengajaknya ribut, dia menerima. Dalam arti menerima, mendengarkan sudah. Kenapa nggak mau ribut? Tapi dia nggak mau mengganggu orang. Lah kalau sudah seperti itu, sikapnya orang yang pintar, ya mau nggak mau lah. Akan datang banyak teman, akan datang orang-orang yang membantu, akan datang orang-orang yang mencintainya, mencintainya. Nah, karena itu kita ini diajarkan untuk apa? Untuk menjadi orang yang fleksibel. Ketemu orang yang nggak punya etika, nggak punya adab, nggak punya akhlak, kita masih bisa duduk dengan mereka, bercanda, ngobrol, ya, ngomong, dan apapun sikap buruknya kita bisa menerima dan melewatkannya. Nah, di sebuah syair dikatakan apa? Wadarihim madum tafidarihim wa ardihim madunta fi ardihim. Wadarihim. Darihim itulah bersikaplah kepada mereka dengan sikap yang baik. Selama kamu bersama mereka di tempatnya mereka. Wa ardihim, ridhoilah mereka, maafkanlah mereka selama kamu di tanahnya mereka, di sekitarnya mereka. Jadi kita diajarkan untuk apa? Bisa bersikap baik, adab akhlak yang baik kepada siapapun orang yang kita hadapi, karena kita apa? Mau nggak lepas dari mereka. Kita hidup di tengah-tengah mereka, bersama mereka. Kemudian maafkanlah kesalahan-kesalahan orang-orang tadi itu yang melakukan keburukan kepada kamu, karena sekali lagi mau nggak mau kamu adalah terhubung dengan mereka.
Lah kalau sudah seperti itu kita akan menjadi punya banyak teman. Menjadi punya banyak teman, banyak sahabat. Karena banyak teman, banyak sahabat itu penting. Ya. Bagus. Kenapa? Karena bisa memberikan syafaat. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Aktsiru minal ma'arif." Ya, "Aktsiru minal ma'arifil mu'minin. Fa inna likulli mu'minin syafa'a indallahi yaumal qiyamah." Ya. Perbanyaklah kenal orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini itu orang-orang yang pintar, yang bisa memanfaatkan hari-harinya di atas dunia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang berfaedah, yang bermanfaat. Perbanyaklah kenal mereka. Kenapa? Karena setiap orang mukmin yang memiliki sifat seperti itu memiliki hak memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Nah, dalam riwayat yang lain, ma ahdatsa rajulun akhan atau ma ahdatsa rajulun ikha'an fillah illa ahdatsallahu darajatan fil jannah. Tidaklah seseorang itu ya, menjalin persaudaraan karena Allah ya, kecuali Allah buatkan atau Allah ya, naikkan untuknya satu tingkatan derajat di surga. Riwayat yang lain, ya Anas, aktsir minal astiqai fa innakum syufa'a'u ba'dukum fi ba'd. Wahai Anas, perbanyaklah sahabat, perbanyaklah kawan, karena sesungguhnya kalian nanti akan bisa bisa saling memberikan syafaat satu sama lain. Tapi kawan sahabat di sini sekali lagi dengan kriteria mukmin, yang bertakwa, yang pintar, yang cerdas. Bukan mukmin tapi yang bodoh. Ya, mukmin yang pintar, yang cerdas. Ya, ketika kita salah diingatkan, ketika kita jauh didekatkan, ya, ketika kita lupa diingatkan, ya, kita melakukan kebaikan didukung, disupport, kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran dihalangi. Lah, teman yang seperti ini akan memberikan syafaat kepada kita nanti. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala ya, mempertemukan kita dengan orang-orang yang pintar, orang yang cerdas, yang bisa memberikan ilmu manfaat buat kita, ya, bisa meraih kemuliaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.